Perkenalkan, nama saya Hinitya Suti. Saya mengajar di IPT SD Negeri Purworejo 1, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9, 279 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara terkenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional, di mana yang hari lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat, di mana pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, di dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong yang menuntun mereka agar tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami. Di mana perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak, karena anak mudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lain menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, anak yang aktif membangun pengetahuan. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memperdayakan diri. Semoga kita sebagai calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajar. Yang ketiga, tentang trilogi pendidikan. Semboyan Engarso Sungduwoto, yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus bisa memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus memberi teladan kepada para siswa. Setidaknya mengenai hal yang diajarkan.
Satyo Mangunkarso. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru harus memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberi wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku yang dipegang oleh siswa, atau malah kita hanya memberikan soal saja dan siswa diminta mengerjakan sendiri. Tuturi Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan inilah tugas utama guru yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator bagaimana para pendidik menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa. Merupakan yang harus dipikirkan harapan mereka dapat memanfaatkan potensi secara tepat sehingga belajar menjadi lebih tekun dan semangat untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Bapak Ibu guru, ayo semangat! Guru kunci kebahagiaan Anda. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan, batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.